Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Aisyah Atfi. Ada teman-teman saya yaitu Fikria Nabila, Jauhara Berliana, Hansa Diva, dan Zidna Iman Kamila. Di sini kami akan mempresentasikan tugas perbandingan hukum pidana, yaitu penghapusan pidana mati di negara Eropa kontinental. Langsung saja kepada latar belakang. Latar belakang dari hasil diskusi kami ini yaitu dalam sejarah sanksi narapidana itu ada yang namanya berupa hukuman mati, dan hukuman mati itu diterapkan hampir di seluruh negara di dunia. Hukuman mati dipandang sebagai sanksi yang mudah dan dianggap memiliki efek jelas sehingga dianggap bisa dapat menghilangkan kejahatan kategori berat seperti korupsi dan penyalahgunaan narkotika. Dalam pelaksanaan pidana mati tersebut sebenarnya telah mengalami banyak pro dan kontra, yaitu sejak dipublikasikannya buku De Deliti et Delphine oleh Cesare Beccaria tahun 1764, dan pengaruh tulisan itu mulai terasa kembali berkibar dan berpengaruh besar pada masa Perang Dunia I dan II, yang kemudian mendorong bangkitnya aliran humanisme. Nah, hal tersebut kemudian menimbulkan adanya gagasan mengenai penghapusan pidana mati, yang kemudian muncul adanya gerakan penghapusan pidana yang disebut dengan gerakan abolionis. Negara-negara di dunia pun mulai mengurangi jenis-jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati setelah adanya gerakan abolionis tersebut. Kemudian dari latar belakang tersebut, kami mengambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan pidana mati dalam konteks penegakan hukum. Dan yang kedua, mengapa pada negara Eropa kontinental sanksi pidana mati dihapuskan. Baik, selanjutnya ada pembahasan di rumusan masalah yang pertama mengenai kebijakan formulasi pidana mati dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Hukuman atau pidana adalah suatu perasaan sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Terdapat beberapa tujuan pemidanaan menurut filsafat hukum ditinjau berdasarkan sudut pandang suatu persoalan. Salah satunya pendapat Immanuel Kant mengatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan atas pepatah kuno, yaitu siapa membunuh harus dibunuh. Pendapat ini bisa disebut teori pembalasan. Kemudian penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami secara benar bahwa jika jiwa hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan undang-undang atau lawmaking proses. Hukum pidana membedakan dua macam pidana. Sebagaimana terdapat dalam pasal 10 KUHP bahwa dua macam pidana tersebut adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam hukum positif Indonesia telah menentukan bahwa pidana mati merupakan salah satu dari jenis pidana pokok. Penerapan pidana mati berdasarkan hukum positif Indonesia hingga saat ini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Selain menimbulkan dampak terkait dengan penghilangan terhadap hak untuk hidup seseorang, pemberlakuan pidana mati juga menimbulkan permasalahan lain yang lebih kompleks, yakni terkait dengan kebijakan pemerintah yang dengan sengaja melakukan pembiaran atau penundaan dalam pelaksanaan pidana mati. Sehingga hal tersebut berakibat pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia bagi terpidana mati. Baik, untuk selanjutnya adalah rumusan masalah yang kedua, penghapusan sanksi pidana mati pada negara-negara dengan sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Perkembangan masa kini, negara-negara mulai menghapuskan hukuman mati dan mengusulkan dengan hukuman penjara seumur hidup. Perubahan ini disebabkan adanya perkembangan hak asasi manusia dalam
dunia internasional melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Di dalam pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa everyone has the right to life, liberty, and security of person. Pasal ini tidak secara spesifik mengatur tentang hukuman mati, namun dalam perkembangan selanjutnya, pasal 3 ini ditafsirkan secara implisit menghendaki penghapusan hukuman mati. Hal ini dibuktikan dengan dikutipnya pasal 3 tersebut di dalam konsideran dari instrumen-instrumen internasional yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati. Kemudian, penghapusan pidana mati ini juga muncul sejak disahkannya ICCPR atau International Covenant Civil and Political Rights pada tahun 1965, di mana pada pasal 6 ICCPR menyebutkan bahwa tiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya dan wajib dilindungi oleh hukum. Pasal 6 tersebut menyebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan selama kejahatan tersebut merupakan kejahatan extraordinary. ICCPR selama ini belum dapat mendefinisikan apa batasan extraordinary, namun dalam Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide dan Statuta Roma 1998 disebutkan bahwa genosida merupakan extraordinary crime. Isi pasal 6 ICCPR inilah yang kemudian mempengaruhi beberapa negara maju, misalnya di Eropa, untuk menghapuskan pidana mati. Kemudian, tren penghapusan hukuman mati di dunia pun terus menunjukkan angka yang meningkat. Berdasarkan pada data PBB tahun 1998, 102 negara telah meninggalkan hukuman mati dan 90 negara tetap mempertahankannya. Penghapusan hukuman mati dianggap sebagai bagian yang penting dalam perkembangan demokrasi, terutama dikaitkan dengan teror, ketidakadilan, dan kekerasan yang terjadi di masa lalu. Kemudian, banyak kontra terhadap ketentuan pidana mati yang masih dipertahankan termasuk di Indonesia. Sebagai alat perbandingannya, jika berasal dari sistem Eropa kontinental dan mengikuti perkembangan dari sistem hukum Eropa kontinental, dan penerapan beberapa bahkan seluruh wilayah Eropa telah menghapuskan pidana mati dalam ketentuan hukum pidananya. Sistem Eropa kontinental itu sendiri identik dengan kodifikasi dan kekuatan legislatif dalam penciptaan hukumnya menjelaskan mengenai asas legalitas dari hukum pidana itu sendiri. Keberadaan undang-undang memiliki kekuatan yang sama dan utama dibandingkan dengan putusan pengadilan, sehingga dalam proses peradilan pidana, para penegak hukum terpaku dalam suatu tatanan peraturan undang-undang yang tertulis, meskipun ketentuan itu tidak tertulis dalam undang-undang, hakim dapat menggali nilai yang hidup dalam masyarakat. Next. Baik, kemudian untuk kesimpulannya, dari aspek sosiologis, penerapan pidana mati ini menimbulkan banyak sekali pro dan kontra, yang mana pihak yang setuju pada umumnya didasarkan pada alasan konvensional, yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap berbahaya atau membahayakan kepentingan umum atau negara, dan dirasa itu tidak dapat diperbaiki lagi. Sedangkan mereka yang kontra, lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan, kemudian ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim. Kemudian, konstitusionalitas hukuman mati telah diatur sejumlah undang-undang, salah satunya Undang-Undang Narkotika, dan juga telah diperkuat oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, pada faktanya, hukuman mati pun belum efektif dijalankan oleh penegak hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari terkendalanya waktu eksekusi yang tidak punya batasan khusus, kapan eksekusi akan dilakukan, yang kemudian pada akhirnya membuat pelaksanaan hukuman mati pada prakteknya bisa tertunda hingga bertahun-tahun. Kemudian, saran yang dapat kami berikan, hukuman mati sebagai salah satu instrumen penegakan hukum di Indonesia masih perlu dipertahankan, terutama dalam tindak pidana narkotika yang dikategorikan berat. Dalam RUU KUHP juga masih mempertahankan hukuman mati dengan dijatuhkan secara alternatif dan mengenal masa percobaan. Para penegak hukum perlu betul-betul mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tujuan pemidanaan bisa tercapai dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu melakukan moratorium terhadap pelaksanaan eksekusi mati dalam waktu tertentu guna memperbaiki mekanisme eksekusi mati.
Dan dalam penerapannya, pelaksanaan dan penerapan hukuman mati harus dirancang agar tidak dilaksanakan secara berlebihan dan meminimalisir atau menghindari hambatan, contohnya adalah penundaan atau penguluran waktu eksekusi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.